特に相手に関しては、この2試合に関して自分たちが来月三菱エレクトリーカップにどういう準備をするかっていうことなので、対戦相手っていうのはあまり。Tiru omongan Shin Tae-yong, pelatih Thailand baru sadar ASEAN Cup 2024 sangat sulit usai dipermalukan Filipina. Saya dan Pak Menteri komitmen sama, kita ingin memfokuskan semua talenta terbaik bangsa Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperkuat tim nasional, yaitu pilihannya yang mempunyai darah Indonesia. Nah tentu ya, pembentukan daripada Erick Thohir naturalisasi 13 pemain timnas Indonesia, ungkap proyeknya banyak diminati diaspora. Ini 新的外援基本上就板上钉钉了，只看18强赛阶段中国队的规划球员基本上就是这2个人了。为什么这么说呢？因为这2名规划球员都可以不耗费。Media Cina ejek timnas Indonesia, siap-siap angkat koper dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tiru omongan Shin Tae-yong, pelatih Thailand baru sadar ASEAN Cup 2024 sangat sulit usai dipermalukan Filipina. Pelatih timnas Thailand, Masatada Ishii, meminta maaf kepada para penggemar usai timnas Thailand ditekuk oleh timnas Filipina. Tim berjuluk Gajah Perang tersebut harus menelan pil pahit pada leg pertama semifinal ASEAN Cup 2024. Pada kesempatan pertama ini, Thailand menyambangi markas Filipina. Duel tersebut berlangsung di Rizal Memorial Stadium, Manila, Jumat, 28 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Sayangnya, sang Raja ASEAN harus takluk pada laga perdana semifinal tersebut. Tim tuan rumah berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1. The Askal sudah memimpin sejak menit ke-21 lewat aksi Sandro Reyes. Thailand lalu menyamakan kedudukan melalui gol Subhanan Burerat pada menit ke-45. Nahasnya, gawang Thailand yang dijaga oleh Patiwat Hammai harus kebobolan di menit-menit akhir babak kedua. Bola tandukan Kai Klinares tak mampu dibendung oleh Hammai dan masuk ke dalam gawangnya. Alhasil, skor 2-1 untuk kemenangan Filipina tidak berubah. Ini juga menjadi sejarah baru bagi tim anjing jalanan. Sebab, mereka sebelumnya tidak pernah menang atas Thailand selama 52 tahun. Kini, rekor panjang tersebut berhasil diruntuhkan oleh anak asuh Albert Capelas. Usai laga, Masatada Ishii selaku pelatih kepala Thailand sangat tidak puas dengan hasil yang diraih timnya. Namun, ia tetap meminta maaf kepada para penggemar atas hasil buruk ini. Saya mohon maaf atas hasil pertandingan ini, kata Ishii, dikutip Superbowl.id dari Baltai. Di lain sisi, Ishii mengaku bahwa sebelumnya ia tak tahu mengenai rekor ini. Namun, kini nasi sudah menjadi bubur dan rekor tersebut runtuh. Pelatih berusia 57 tahun tersebut mengatakan bahwa ASEAN Cup 2024 sangat sulit. Semua tim yang menjadi peserta sudah meningkatkan kualitasnya masing-masing. Ia juga mengatakan bahwa menang atau kalah adalah hal lumrah di dunia sepak bola. Saya tidak tahu statistik bahwa kami belum pernah kalah dari mereka sebelumnya di kompetisi ini. Sepak bola ASEAN sulit, karena menang dan kalah selalu bisa terjadi, pungkasnya. Sebelumnya, kesulitan ini juga sudah diungkapkan oleh pelatih timnas Indonesia, yakni Shin Tae-yong. Hanya saja, ada perbedaan konteks soal kesulitan yang dialami oleh Shin dan Ishii. Ishii berbicara bahwa sepak bola adalah hal yang sangat dinamis. Sementara Shin, ia tercatat sudah 2 kali mengeluh kesulitan. Hal yang membuat Shin merasa sulit adalah padatnya jadwal kompetisi ini. Ia kesulitan untuk mengatur kebugaran para pemain timnas Indonesia agar tetap fit saat bertanding. Erick Thohir naturalisasi 13 pemain timnas Indonesia, ungkap proyeknya banyak diminati diaspora. Timnas Indonesia saat ini diisi oleh para pemain keturunan yang membela kembali negara kelahiran nenek moyangnya.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku saat ini banyak pemain diaspora yang juga ingin membela timnas Indonesia. Kepada Reuters, Erick Thohir mengatakan saat ini baru masuk tahun kedua dirinya menjabat Ketua Umum PSSI. Namun, ex-presiden Inter Milan tersebut sudah bergerak cepat untuk meyakinkan jasa pemain diaspora. Berbeda dari era sebelumnya, Erick Thohir sukses meyakinkan belasan nama pemain diaspora agar bersedia membela timnas Indonesia. Sampai tulisan ini dirilis, sudah ada 13 nama pemain diaspora yang membela timnas Indonesia di era Erick Thohir. Mereka adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Jai Itzes, Nathan Choyaon, Kelvin Verdong, Jens Raven, Martin Paes, Eliano Reijnders, Mees Hilgers, dan Kevin Dix. Selain itu, masih ada beberapa nama lagi yang sedang dalam proses menjadi warga negara Indonesia, WNI. Yang sudah dikonfirmasi oleh PSSI, ada 3 nama yang sedang dalam proses. Mereka adalah Ula Romeni, Tim Gepens, dan Dion Marks. Kehadiran para pemain diaspora berhasil mengangkat prestasi timnas Indonesia secara signifikan. Skuad Garuda berhasil mengamankan tiket ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran para pemain diaspora juga sukses membantu Indonesia hampir lolos ke Olimpiade 2024. Selain itu, Erick Thohir berhasil mengamankan para pemain yang tampil di kompetisi level elit benua Eropa. Salah satu contohnya adalah Jai Itzes yang musim ini tampil di Serie A Italia bersama Venezia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut buka rahasia soal kesuksesannya mengamankan talenta diaspora Indonesia. Menurutnya, Indonesia beruntung memiliki banyak pemain diaspora yang tersebar di seluruh dunia. Namun, Erick Thohir juga punya rencana ambisius untuk Indonesia buat tampil di berbagai event bergengsi di dunia sepak bola. PSSI era Erick Thohir punya target untuk lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Program ini yang membuat para pemain diaspora di Eropa bersedia membela timnas Indonesia. Mereka percaya sepenuhnya dengan program yang diinisiasi oleh PSSI. Kami beruntung karena banyak diaspora kami yang tinggal di luar negeri percaya pada proyek ini, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari Reuters. Kami ingin lolos ke Piala Dunia, kami ingin lolos ke Olimpiade. Dan inilah sebabnya semua pemain yang bermain di Eropa percaya pada program ini. Mereka ingin kembali ke akar mereka karena ini adalah hal yang sentimental bagi mama, papa, nenek, dan kakek dan ini adalah sesuatu yang saya bawa kepada mereka, sebuah program yang bagus dan mimpi yang ingin kami wujudkan, tutupnya. Media Cina ejek timnas Indonesia, siap-siap angkat koper dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media asal Cina, Sohu mengejek timnas Indonesia dan 2 tim lain di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Bahrain dan Arab Saudi. Media Cina tersebut tepatnya mengatakan 3 dari 2 tim tersebut akan angkat koper dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya Sohu menilai timnas Cina akan mengikuti jejak timnas Jepang dan Australia yang paling dijagokan untuk finish di 4 besar pada grup C tersebut. Rasa percaya diri media Cina itu tak lepas dari bertambahnya kekuatan timnas Cina dari sejumlah pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi. Cina tampaknya mengikuti jejak timnas Indonesia yang banyak menaturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat skuad berjuluk Garuda tersebut. Menurut laporan dari Sohu, saat ini sudah ada 4 pemain keturunan Cina yang siap tampil di 4 laga tersisa di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar baik untuk timnas Cina, pemain yang sudah dinaturalisasi akan segera bermain dan membuat 3 tim, Indonesia, Bahrain, Arab Saudi, kewalahan. Dengan bergabungnya 4 pemain naturalisasi ke skuad Cina, jelas menjadi kabar buruk untuk Arab Saudi dan timnas Indonesia, bunyi pernyataan Sohu. Dengan diperkuat 4 pemain naturalisasi, sudah saatnya timnas Indonesia dan Arab Saudi angkat koper dari kualifikasi, tambah pernyataan media Cina, Sohu tersebut. Sebagai informasi, saat ini Cina tengah menyelesaikan proses naturalisasi dari keempat pemain keturunan mereka, yakni Serginho, Changchun Yatai, Rian Raposo, Vancouver Whitecaps, Ochar Maritu, Changzhou Migti Lions,
dan Christopher Cheng, Sandefjord. Sejauh ini baru Jepang di grup C sudah memastikan diri finish di 4 besar. Jepang hanya butuh tambahan 3 poin dari 4 laga tersisa untuk amankan 2 besar, yang berarti lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti. Ya, hanya 2 tim teratas yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Lalu peringkat ketiga dan keempat lanjut ke babak keempat kualifikasi, sementara posisi kelima dan keenam langsung gugur. Karena itu, semua tim mengincar setidaknya 4 besar. Sementara bagi Sohu, hadirnya 4 pemain naturalisasi jelas akan membawa dampak baik untuk kekuatan Cina. Hanya saja, persaingan di grup C sangatlah ketat. Jika melihat klasemen grup C, posisi kedua yang dikuasai Australia memiliki 7 poin. Lalu 4 tim tersisa, Indonesia, Bahrain, Cina, dan Arab Saudi sama-sama mengantongi 6 poin. Jadi, grup C masih sulit diprediksi karena semua tim masih memiliki kans untuk mengamankan posisi 2 besar.